Kami membahas kisah seram yang terjadi di sekitar kita. Kejadian-kejadian horor yang kalian alami, baik itu berupa pengalaman pribadi maupun urban legend yang ada di Indonesia. Harap menekan tombol like dan subscribe sebagai langkah support bagi kami untuk melanjutkan kisah-kisah seram lainnya. Halo, selamat dini hari. Kali ini gua mau menceritakan kisah mistis gua. Bermula dari awal pernikahan gua. Waktu itu gua menikah di usia 27 tahun dan memulai rumah tangga dengan menempati sebuah rumah yang berlantai 2. Lalu gua menempati di lantai 2 rumah tersebut. Kebetulan rumah itu adalah peninggalan dari almarhum mertua gua. Singkat cerita, di saat pernikahan yang baru berumur 6 bulan, istri gua dinyatakan hamil. Sebagai pasangan muda, gua mendengar itu merasa senang banget. Dan dalam hati, gua harus menjaga istri dan rajin memeriksakan kandungan ke dokter. Terus saat kandungan istri gue udah masuk usia 4 bulan, di situ mulai awal terjadi hal-hal yang menurut gue aneh. Pertama, istri gue sering gelisah ketika tidur. Setiap jam 11 sampai jam 12, dia sering bangunin gue dan dia bilang perutnya sakit. Suatu hari jam 12 malam, dia ke kamar mandi tanpa membangunkan gua. Lalu 15 menit kemudian, dia kembali ke kamar. Tapi kali ini, dia minta gue untuk mengantar ke kamar mandi. Saat itulah harapan sebagai calon ayah sirna. Ketika dia buang air kecil, ternyata yang keluar adalah air ketuban. Tidak berlangsung lama, janin yang ada di kandungan istri gua keluar. Di situ gua merasa kaget, sedih, takut, campur aduk jadi satu di perasaan gua. Tapi rasa tanggung jawab yang lebih besar, gue langsung angkat janin itu. Walaupun darah memenuhi kamar mandi sampai ke baju gua dan juga istri gua. Dan terlihat istri gua sudah mulai lemah. Gua langsung teriak minta tolong dan langsung datang tetangga gua yang mendengar teriakan gua. Lalu secepat mungkin membawa istri gua ke rumah sakit terdekat. Dan istri gua harus segera dioperasi kuret untuk membersihkan rahimnya di rumah sakit itu. Kebetulan gua lihat jam 3 pagi. Saat istri sedang berada di ruang operasi, gua harus pulang ke rumah untuk mengambil pakaian bersih. Ketika sampai di rumah pun, saya teringat banyak darah yang belum dibersihkan di kamar mandi. Dan kamar mandi itu di lantai 2. Otomatis gua langsung membawa peralatan untuk membersihkan kamar mandi itu. Saat baru sampai di depan kamar mandi, tiba-tiba ada yang membanting pintu kamar mandi dengan keras. Tapi gua hanya berpikir mungkin pintu itu terkena angin. Lalu gue tetap melanjutkan untuk membersihkan kamar mandi itu yang penuh darah. Tidak lama kemudian, sekitar 5 menit, atap plafon kamar mandi bergerak sendiri seperti tertiup angin. Padahal pintu di lantai 2 semuanya tertutup. Di situ saya langsung takut dan bertanya-tanya. Akhirnya saya telepon mertua saya
yang sedang berada di rumah sakit untuk pulang ke rumah menemani saya membersihkan kamar mandi. Beberapa saat kemudian beliau datang dan baru sampai di depan kamar mandi, beliau langsung terdiam sejenak dan agak kaget terlihat dari raut mukanya. Lalu beliau bilang kepada gua untuk membersihkannya nanti saja ketika matahari sudah mulai terbit. Gua masih bertanya-tanya, tapi pada saat itu gua pikir ya sudahlah. Gua langsung mengiyakan aja tanpa bertanya alasannya. Terus gua segera mandi di kamar mandi bawah dan membawa pakaian bersih untuk kembali ke rumah sakit. Singkat cerita, setelah kejadian itu setahun berlalu, gue memutuskan untuk pindah bersama istri ke kamar bawah, tapi di rumah yang sama. Dikarenakan istri dinyatakan hamil. Waktu itu gue bekerja di salah satu perusahaan yang menerapkan sistem shift. Lalu gue mendapatkan shift malam. Otomatis istri yang sendirian berada di rumah. Seingat gue itu hari Senin malam Selasa. Terus malam itu handphone gue berbunyi. Dan saat gue lihat, temen yang merupakan tetangga di samping rumah menelepon. Setelah gue angkat, teman gue cuman bilang, cepat pulang. Lalu telepon terputus. Terus gue langsung telepon balik, tapi tidak ada jawaban dari teman gue itu. Akhirnya gue meminta izin ke kantor untuk pulang ke rumah. Waktu itu jam menunjukkan jam 2 malam. Dan saat gua baru mau sampai di rumah, teman gua yang menelpon sudah menunggu di depan gerbang rumahnya, yang kebetulan persis di samping rumah gua. Dia langsung menghampiri gua dan dia hanya berkata, "Cepet masuk, istri lu sendirian di rumah kan?" Lalu saya bertanya, "Ada apaan sih?" Dan temen gua yang waktu itu menjawab, "Udah masuk aja cepetan, gua tungguin dari sini sampai lu masuk ke dalam." Lalu gue langsung bergegas ke rumah. Dan ketika membuka gerbang, gua langsung dihadapkan dengan sosok wanita berambut panjang, berpakaian putih. Posisinya ada di pintu depan rumah. Saat itu gue sangat takut dan ingin kabur, tapi gue pikir ada istri gue di dalam yang sedang mengandung. Di situ terjadi perang batin antara takut dan harus berani masuk ke dalam. Perasaan gue berkecamuk. Gue mencoba memberanikan diri untuk tetap masuk ke dalam rumah sambil menunduk menuju ke pintu rumah di mana sosok itu berdiri. Gua terus mencoba jalan perlahan dengan menunduk, dan langkah gua terasa berat. Setelah hampir mendekati pintu, tiba-tiba ada hempasan angin menabrak tubuh gua. Lalu gue coba untuk mengintip dengan sebelah mata gua, dan ternyata sosok itu sudah hilang depan pintu rumah gua. Entah kemana. Gua mulai bernapas lega karena sosok itu sudah tidak ada. Lalu gua coba mengambil kunci pintu yang ada di saku gua. Saat baru mau membuka pintu, tiba-tiba sosok itu muncul di sebelah kanan gua. Sekitar 1-2 menit gua tidak bisa memasukkan kunci ke lubang
pintu. Tangan dan tubuh gua merasa kaku dan lemas. Pada akhirnya gua bisa membuka pintu itu dan langsung bergegas ke kamar. Ketika baru mau sampai ke pintu kamar, tiba-tiba pintu depan ada yang mengetuk. Suaranya keras sekali. Gua memutuskan untuk tidak kembali ke pintu depan karena sosok tadi yang gua lihat mungkin di sana. Dan mungkin juga sosok itu yang mengetuk pintu depan rumah gua. Lalu gua masuk ke dalam kamar, melihat istri masih tertidur. Dengan cepat gua langsung mengunci pintu kamar dan berusaha untuk tidur. Di pagi hari, gue memutuskan untuk berkunjung ke rumah tetangga gue yang pada malam itu menelepon gue. Gue bertanya, apa alasan dia untuk meminta gue untuk segera pulang pada malam kemarin. Ternyata dia pun melihat sosok itu di depan pintu rumah gue dari lantai atas rumahnya. Sejak saat itu, gue meminta ke kantor untuk tidak mendapatkan tugas shift malam dengan alasan istri sedang mengandung dan sendirian di rumah. Pesan dari gue untuk pasangan muda agar lebih menjaga istri, apalagi ketika istri sedang mengandung, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu cerita mistis gua. Sekian dan terima kasih.